Kali ini gue mau ngomong susahnya jadi YouTuber pemula. Karena apa? Untuk jadi seorang YouTuber itu, untuk kita bisa jadi partnernya YouTube itu, YouTube sendiri udah ngasih syarat bahwa pertama, kita harus punya minimal 1000 subscriber atau 4000 jam tayang. Dan dua-duanya syarat itu berat banget. Akhirnya dengan kemauan, tekad, kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa dapatkan kedua hal tersebut. Kita bisa buka channel-channel orang lain, kita bisa lihat konten-konten orang lain yang memberi penjelasan gimana sih caranya dapat YouTube bisa dapat 1000 subscribe, 4000 jam tayang dalam 2 jam, dalam 1 hari, dalam 5 hari, dalam 7 hari, sebulan, dan banyak lagi. Cuman setelah gue pikir-pikir, cara-cara yang mereka kasih itu cara-cara yang nggak ada gunanya gitu loh. Kenapa sih gue ngomong nggak ada gunanya? Karena kita sama aja bohongin diri sendiri. Kita buat 1000 akun gitu. Misalkan kita disuruh ngebuat 10 akun dengan 1 email. Akun tersebut kita pakai untuk subscribe ke channel kita. Oke, kita bisa dapat 1000 dalam 1 hari, dalam 2 hari, dalam 3 hari. Tapi setelah kita upload video terbaru kita, nggak ada yang nonton. Lah, mereka sendiri nggak ngelakuin itu di channel pribadinya mereka. Nah, artinya yang gua mau jelasin di sini, kita itu sebagai pemula, gua juga sebagai gua pemula. Di channel gua itu masih puluhan subscribe-nya dan itu real. Gue juga udah ngikutin buat channel dari email-email yang gue buat akunnya, gue buat akun sekian banyak akun, tapi nggak ada artinya. Gue berpikir ini kita dibohongin gitu loh. Kita nonton mereka, tapi mereka sendiri nggak ngelakuin itu. Lu gila nggak itu? Bodoh nggak? Kitanya yang bodoh gitu loh. Jadi gue beranggapan kita ini YouTuber pemula yang lagi ngejar 1000 subscribe, 4000 jam tayang ini hanya dijadikan sapi perah oleh mereka, oleh channel-channel yang memberikan konten-konten seperti itu, yang mengajak kita untuk gotong royong, untuk like, subscribe, dan memberi komen-komen. Siapa yang banyak komennya itu akan terpilih untuk dipromosi dan segala macam. Itu kita hanya dijadikan sapi perah sama mereka. Ujung-ujungnya apa? Begitu kita masuk, kita ngubungin link yang mereka kasih, tahu-taunya berbayar. Kalau lu mau dapat 1000 subscribe dalam 15 hari, bayar sekian. Kalau mau dapat subscribe dalam 30 hari untuk 1000 subscribe, lu bayar sekian. Udah jelas-jelas kita dibohongin. Gila nggak? Kalau gue pribadi sih, ini gila bro. Asli gila banget. Gue ngalamin sakit bro. Tiap hari, sehari 24 jam gue pantangin itu HP gue. Gue pantangin laptop gue. Gue hanya nonton channel-channel yang bermodus gotong royong buat 1000 subscribe, gotong royong untuk 4000 jam tayang. Tapi video kita nggak ditonton sama mereka. Kita hanya diarahkan untuk menonton videonya mereka. Makanya gue bilang kita ini dijadikan sapi perah sama mereka. Channel-channel yang gede-gede ini. Channel-channel yang memberikan konten. Oh begini dapat 1000 subscribe. Oh begini dapat 4000 jam tayang. Kita disuruh like, kita disuruh subscribe, kita disuruh komen sebanyak-banyaknya. Karena nanti akan dipilih untuk dipromosiin. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita nggak pernah dibalas bro. Komen kita nggak pernah dibalas sama yang punya channel.
Sakit nggak? Sakit hatinya ini, sakit. Modus mereka luar biasa. Luar biasa ngebohonginnya. Mereka ngiming-ngiming nih, kita akan dapat 1000 subscribe. Ayo gotong royong. Begitu kita udah ngelakuin, mereka tampilin lagi tuh, buat lagi konten berikutnya, sambungan dari lanjutan dari konten yang sebelumnya yang nyuruh kita untuk sub for sub, itulah apalah istilahnya. Channel 1 subscribe channel yang satu, channel yang orang A, channel B, subscribe channel A, dan begitu seterusnya. Setelah itu kita lakukan, mereka buat lagi video berikutnya, buat lagi tuh konten lanjutan yang kemarin. Nah di konten berikutnya mereka ngomongnya begini, kalau kalian mau sub for sub, jangan pakai, waktu kalian subscribe jangan pakai akun yang channel yang inti kalian, tapi pakai channel lain. Jadi kalian subscribe channel B, nanti pakai channel C kita. Nah nanti si channel B yang kita subscribe, dia akan mensubscribe channel A kita. Lah anjing dia tuh. Kita udah ngelakuin bolak-balik, baru ada pemberitahuan berikutnya di konten video berikutnya. Nah kalau dia punya niat baik, kalau dia nggak punya niat untuk ngerjain kita, dia pasti akan udah ngasih tahu di awal. Bro, sobat-sobat semua, sedulur-sedulur semua, kalian entar kalau mau subscribe, teman saling subscribe, jangan pakai akun inti kalian, tapi pakai akun yang lain. Nanti orang yang kalian subscribe nanti arahkan untuk mensubscribe ke akun inti kalian. Harusnya mereka ngomong begitu dong di awal video, di video yang pertama. Jangan dibuat berseri-berseri kayak sinetron. Lu sakit nggak kalau udah begitu? Sementara gua berpikir secara logika gua, YouTube itu nggak bodoh. Orang-orang yang ngebuat, orang-orang adminnya itu nggak bodoh. Itu loh. Mereka tahu akan seperti itu dan mereka udah punya langkah-langkah. Oh ini nggak bisa dimonet, oh ini nggak bisa diteruskan, oh ini harus dapat peringatan, oh ini harus dapat teguran. Ini gila bro, asli. Gua sebagai YouTuber pemula, gua sakit bro. Kita siang malam nontonin mereka ngoceh. Kita nih di brainwash bro, didoktrin, diikat, biar tetap ngikutin mereka. Dan informasi yang mereka kasih sepotong. Kita bisa nonton video mereka itu berseri-seri untuk satu topik aja, untuk satu hal yang ingin mereka bahas. Ujungnya itu bisa di seri yang ke-10. Begitu kita udah lakukan mulai dari seri pertama, ternyata apa yang kita lakukan di video awal yang mereka kasih, itu ternyata kita melakukan sesuatu yang salah. Ini gila bro, asli gila, asli gila. Asli. Lu bayangin aja bro, dengan kata gotong royong, kita disuruh nonton video mereka sampai habis dengan durasi 10 menit, 15 menit. Bahkan ada yang lebih dari 20 menit. Kita nonton, kita pantengin, kita kasih komen bro, sebanyak-banyaknya. Saking bingung mau ngasih komennya, akhirnya yang kita tulis apa? The next leg bro, the next leg bro, the next leg bro. Karena otak kita nggak mampu lagi mau ngasih komen apa, basa-basi apa lagi yang kita mau kasih di komen itu. Dengan harapan kita dipilih untuk dipromoin, dengan harapan komen kita itu di komen lagi sama
akun-akun yang lain, teman-teman lain yang menonton video di konten itu, dengan harapan yang nonton itu akan dengan yang harapan orang lain atau akun lain itu akan buka channel kita, walaupun dia hanya lihat setengah menit, 1 menit, dengan berharap mereka nge-like atau mereka nge-sub. Tapi bro, dari pengalaman gue, sekian banyak komen yang gue kasih, mulai dari komen yang halus, yang bahasanya sopan, sampai yang bahasanya nggak baik, satu pun nggak ada yang komen atau yang ngebalas komen gue atau yang nge-like komen gue. Lu gila nggak bro? Akhirnya gue nanya dalam hati gue, pribadi gue, jangan-jangan di situ kan ada channel yang komennya nggak bagus-bagus amat lah, komennya nggak keren-keren banget, tapi kok yang balas banyak, tapi kok yang nge-like banyak komennya. Gue mikir, ini jangan-jangan akun ini adalah akun selipan atau titipan yang dimainin sama si yang punya konten itu bro. Kita nggak tahu. Mereka udah punya pengalaman yang lebih awal dari kita. Mereka udah punya pengalaman banyak. Mereka bisa lakukan apa aja. Ngarahin kita, nge-brainwash kepala kita yang bego ini. Ngedoktrin ke hati kita, ngedoktrin pikiran kita ini. Agar kita mau ngikutin apa yang mereka katakan dalam video mereka. Gua perhatiin. Ini yang komen gak ada yang nge-like. Tapi 1, 2, atau 3 channel itu yang komen bahkan sampai ribuan. Kalaupun ada yang lain itu yang komen cuma 7, 11. Gila nggak? Ini channel-channel yang modusnya gotong royong ini, gue bisa bilang ini orangnya sakit bro, otaknya sakit. Dan termasuk kita ini yang pemula-pemula ini malah lebih sakit. Sakit kenapa? Kita mau bisa aja dibegoin gitu loh. Mau aja dibegoin sama konten-konten dari channel-channel yang bermodus gotong royong. Gua kadang mana ya? Gua kadang marah sendiri gitu loh. Kadang gua nggak bisa tahan. Gua langsung kasih komen yang enggak di kolom komentarnya. Tapi gua yakin komen gua nggak muncul bro, karena mereka pasti ngeblokir. Karena di setelan lanjutan itu ada komen yang boleh ditampilkan, yang harus dianalisa dulu oleh YouTube, yang harus diizinkan dulu, itu mereka pasti udah setel. Jadi yang masuk itu komen-komen yang tidak apa istilahnya ya, komen-komen yang masuk di sana adalah komen-komen baik, komen-komen yang tidak membuat komen jelek terhadap mereka, komen-komen yang tidak keras kepada mereka. Buat gua gila ini bro, anjing dia. Gua bangun channel YouTube sekitar bulan September kali bro. Yang pertama kali Agustus. Begitu gua buat channel, gua tertarik buat channel YouTube itu karena gua nonton beberapa channel yang memang asik menurut gua. Asik secara hiburan. Gua mulai seneng dengan YouTube, seneng nonton YouTube. Itu gara-gara gua ngeliat videonya channel Vicky Naki bro. Asik gua ngeliatnya. Dia ngomong bahasa Rusia bisa, Inggris apalagi, Rumania, Spanyol, Rusia, Italia, Swedia, Denmark.
Oh banyak banget. Dia bisa ngomong sama cewek-cewek dari semua negara. Dia bisa ngegombal, ngerayu. Gue seneng nontonnya. Gue seneng. Mulai dari channelnya Vicky Naki yang asli, yang ori, sampai ke channel-channel yang membuat kompilasi dari kontennya si channel Vicky Naki. Gue seneng. Akhirnya apa? Gue mutusin, oke lah, gue pengen jadi YouTuber. Nah, begitu gue mulai buat konten, begitu gue mulai cari tahu bagaimana sih cara mendapatkan subscribe, bagaimana cara mendapatkan jam tayang, gue mulailah ngelakuin nonton video-video orang-orang yang isinya ngajarin begini loh cara dapat 1000 subscribe dengan cepat, begini loh dapat jam tayang dengan cepat. Semuanya gue lakuin dan semuanya kosong, nol, agak ada apa-apanya, bohong semua. Kenapa? Ya seperti yang di awal tadi gue jelasin. Kita udah nonton dari seri 1, nanti di seri 2 kita nonton lagi lanjutannya. Yang kita lakukan di seri 1 udah kita lakukan di seri 1. Ternyata di seri 2 kita salah, bro. Ya tadi contohnya. Di seri 1 kita disuruh subscribe, saling subscribe. Tapi dia nggak ngejelasin. Kalau kita saling subscribe itu dengan dari channel inti kita ke channel inti si yang kita subscribe. Karena begitu kita subscribe dari kita subscribe si A, terus si A subscribe lagi ke channel inti kita, itu nggak masuk di YouTube, bro. Itu yang dianggap spam. Dan itu pemberitahuannya di video lanjutan berikutnya. Sementara kita udah ngelakuin. Lu gila nggak digituin? Nah, makanya gue bilang, kita ini YouTuber pemula ini yang masih punya subscribe cuma 10, 20, 30, 100 subscribe. Yang nonton cuma 3, 10, 100 orang, 50 orang yang nonton. Kita ini dijadiin sapi perah. Dijadiin sapi perah sama konten-konten dari channel-channel yang modusnya gotong royong. Polanya mereka tuh kayak gini, bro. Kayak pejabat loh, bro. Kayak pemerintah gitu loh. Giliran seneng, dia nggak ngomong apa-apa. Giliran susah, diajak gotong royong, bro. Tapi keuntungan terbesarnya yang dapat ya dari siapa punya konten itu, yang dari yang punya channel, bro. Kita nonton, kita pantengin videonya dia tuh sampai habis. Anjing dia, bro. Gua mau ngomel, mau marah, bisanya hanya komen, bro, di kolom komentar mereka. Tapi gua yakin komen gua nggak masuk. Komen gua nggak tampil, bro. Karena apa? Karena mereka blokir, sudah ada setelannya. Jadi komen yang masuk itu cuman komen manut doang, bro. Ujung-ujungnya begitu udah kita nggak, teman kalian itu udah nggak punya apalagi yang kalian mau komen, apalagi yang kalian mau tulis, kalian itu hanya ngikut nulis the next like, bro, the next like, bro, the next like, bro. Itu top. Kalian gak punya kata-kata lagi. Kalian nulis itu hanya berharap komen kalian disamber sama yang lain. Komen kalian di like sama yang lain. Sementara si punya channelnya sendiri, jangankan nge-like, bro, yang kita komen, ngebaca aja kagak, apalagi mau promosiin channel kita. Iya bener,
dia akan ada channel yang dipromosin, tapi kita nggak tahu itu channel beneran yang dipilih secara acak, apa itu cuma channel adiknya, saudaranya, atau keluarganya yang lain. Kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa dia bener, dia promosiin sebuah channel sesuai yang dia ngomong, yang katanya dipilih secara acak dari komentar yang bagus-bagus, dari yang paling banyak berkomentar. Tapi lu yakin itu dipilih secara acak? Kalau gue nggak yakin. Kenapa? Karena di akhir video mereka, begitu kita ngelik URL yang ada di deskripsi yang mereka taruh di deskripsi, itu masuknya ke WA, bro. Yes. Di situ apa? Selamat pagi kak, terima kasih kak, udah menghubungin ini. Kalau mau dapat 1000 subscribe, 4000 jam tayang, kita dikasih list harga tuh. Untuk dapat 1000 subscribe dalam 15 hari, bayarnya sekian ratus ribu, sekian juta. Untuk dapat subscribe 1000 dalam 30 hari, bayarnya sekian ratus ribu atau sekian juta. Lu gila enggak kalau gitu? Nah, gua percaya bahwa channel yang dia promosiin itu adalah channel yang ngebayar itu, bukan yang dia pilih secara acak dari komen-komen yang ada. Udah deh bro, gua juga YouTuber pemula banget. Hari ini gua masih punya subscribe itu 25 subscribe real. Channel gue udah buat 4 video, tapi sekarang sisa 1 bro. Video yang ada sekarang adalah video pertama yang gue upload di channel gue. Yang 3-nya gue hapus. Gue buat 3 video ini karena gue terpengaruh dari konten-konten channel-channel yang bermodus gotong royong itu. Channel gue jadinya antah berantah bro, babak belur. Akhirnya apa? Gue hapus 3-3-nya. Gue mulai lagi dari awal. Dan gue gak percaya lagi sama penampilan mereka yang lugu, sama penampilan mereka yang sok humanis, sama penampilan mereka yang sok ingin ngebantu. Gue gak percaya lagi. Karena apa? Otak mereka itu menganggap, berpikir bahwa kita-kita ini, gue ngomong kita-kita, kalau lu pada ngerasa kalian ngerasain apa yang gue rasain gitu. Gue ngomong kita-kita ini dijadiin sapi perah, dianggap sapi perah sama mereka. Kita ini jadi pasar bro, kita ini jadi market sama mereka. Karena kita punya semangat, kita punya antusias, kita punya power untuk berjuang mendapatkan 1000 subscribe itu. Walaupun ngepantengin videonya mereka itu sampai habis, berhari-hari, berjilid-jilid. Sorry gue minum dulu. Gue emosi bro. Walaupun gue emosi, tapi otak harus dingin bro. Karena kalau emosi, otak panas, ngomongnya bisa lebih kasar lagi.
kita dikerjain bro, dikerjain habis-habisan. Coba kalian ngerasain gak? Dari awal kalian ngikutin video yang kontennya isinya begitu dari sekian banyak, gue boleh sebutin ya, gue nggak peduli deh mau marah apa enggak orangnya. Gue mulai dari dari channel yang Timon lah, Jalan Sugik lah, Kokom lah, apalagi ya, coba gue lihat nih. Di sini ada Teknobi, Edisa, Fithot, Zona Tutorial, Andre Lestari, dari Den GC, dari banyak deh, banyak. Dan channel-channel yang gue sebut tadi, gue pantengin bro videonya, kontennya gue pantengin, mulai dari konten terbaru sampai konten yang sudah 1 tahun yang lalu gue pantengin bro, gue pantengin semuanya. Dan gue ngelihat mereka hanya ngulang. Untuk bisa apa? Untuk bisa ngejaring YouTuber pemula ini. Karena ini udah jadi pasar buat mereka, ini udah jadi market buat mereka. Kita ini loh, kita ini udah jadi apa ya? Gue mau katain, kita ini sudah, bagi mereka kita ini udah kayak gue bingung. Kayak channelnya Khairunisa gitu. Tapi gotong royong. Yang jadi pertanyaan gue, yang lu promosin itu channel beneran, yang lu pilih secara acak atau enggak? Yang jadi pertanyaan gue, channel yang dapat komen terbanyak selalu di atas itu channel dari orang lain atau memang channel yang lu selipin, yang diselipin sama mereka di komen itu, sehingga mereka punya trik tersendiri, cara tersendiri, atau entah apalah lagi itu. Karena kita nggak paham lah sebagai orang baru dalam sebagai YouTuber pemula ini. Mereka selipin di situ, sehingga udah itu yang di like, itu yang dibalas komennya banyak, bisa 100, bisa sampai 1000-an gitu. Yang lain ngekor bro, ada yang ngelihat cuman nge-like, yang balas 7, 2, 11, 10, nggak lebih dari 100, nggak lebih malah dari 50. Gila enggak? Kita habis-habisan bro, habis-habisan kita dibodoh-bodohin, dibego-begoin. Udah, gini aja. Menurut gue ya, kita sebagai YouTuber pemula jangan lagi mau dijadiin sapi perah sama konten-konten seperti itu. Sama channel-channel yang ngejual gotong royong, kata-kata gotong royong tuh jangan mau lagi. Sama channel-channel yang ngasih trik begini lo cara nambah subscribe, begini lo cara nambah 4000 jam tayang. Udah nggak usah deh ngikutin gitu bro. Lu sekarang ngikutin cara ngebuat channel ya, cara nambah subscribe dengan cara membuat akun YouTube. Satu akun Gmail, lu buatin 10 akun YouTube. Terus lu subscribe dengan akun yang lu buat. Lu terus begitu. Bener, gue udah ngalamin itu. Subscribe lu nambah bro, seberapapun yang lu mau. Tapi begitu lu buat upload, lu buat video baru, konten baru, lu upload, lu punya 1000 subscribe, lu punya 1200 subscribe, kagak ada yang nonton. Lu kagak yang nonton. Gimana bu ada yang nonton?
Orang yang subscribe itu virtual kok bro, kagak ada orangnya, kagak ada manusianya. Lu sama aja ngebegoin diri lu sendiri. Lu kita ini sama aja begoin diri kita sendiri. Sama. Lebih parahnya kita ini kayak jadi orang munafik bro, bohongin diri sendiri. Lu punya 1001 subscribe, lu punya 1010, 1100 subscribe, tapi begitu lu upload video terbaru lu lu upload konten terbaru lu di channel lu, kagak ada yang nonton bro. 1 jam pertama yang nonton adik lu, yang nonton saudara lu, yang nonton lu sendiri. 2 jam pertama lu udah bingung bro, siapa yang mau nonton. 1 hari pertama yang nonton masih 5, padahal subscribe lu udah 1100. Lu jelas aja kagak ada yang nonton. Orang kita ngebohongin diri kita sendiri kok. Apa lu mau hidup kayak begitu? Lu mau bohongin diri sendiri. Jadi udahlah bro. Saran gue buat kalian yang nonton video gue ini, lu jangan pernah mau ngelakuin apa yang dikatain, apa yang disuruh, apa yang diarahin sama konten-konten, sama channel-channel yang modusnya gotong royong. Abis lu lah. Lu tambah menderita bro. Lu udah susah ngebangun channel lu, udah susah payah nggak tidur hanya untuk nonton mereka. Lu udah payah nggak tidur, nggak ngapain, begadang setiap malam hanya untuk buat konten. Ujung-ujungnya lu bohongin diri sendiri. Sementara yang ngasih arahan itu tenang-tenang aja. Channel-channel yang bermodus gotong royong itu tenang-tenang aja. Karena apa? Karena mereka ditonton oleh akun yang real, yaitu ya kita-kita ini. Mereka sendiri nggak ngelakuin itu. Mereka hanya ngasih contoh, nih gue punya channel nih, gue punya akun baru. Ini ada baru 2 subscribe. Gue akan tambah dalam 1 jam, gue akan tambah dalam 1 hari, ini jadi 1000 subscriber. Ya bener, tapi mereka kagak pakai itu channel, jadi mereka kagak pakai itu akun. Itu cuman mereka pakai buat untuk nge-brainwash kepala kita nih, untuk meyakinkan kita nih bahwa apa yang mereka lakukan itu bener gitu loh. Ngasih cara itu bener, ya emang bener, caranya emang bener. Tapi setelah itu yang nggak bener. Setelah kita ngelakuin itu jadi nggak bener. Kenapa? Karena kita bohongin diri sendiri. Terus ada lagi yang disuruh buat secara virtual, pakai RDP lah, segala macam. Gua lupa apa kepanjangannya RDP itu. Kita belilah di Tokopedia, di Lazada, di toko-toko online itu kita beli dah. Karena kita harus dapatkan server virtual. Sama aja dengan tadi itu. Buat akun. Cuman bedanya, kalau kita pakai yang virtual, kita bisa suruh nonton tuh. Kita upload URL kita kasih ke servernya, nanti di server virtual itu akan nonton tuh. 1 kali 24 jam akan muter nonton terus video yang kita kasih, yang kita buat. Yang nonton itu bukan orang bro, kagak ada yang nonton, tapi mesin yang muterin kagak ada yang nonton. Jadi lu percuma ngoceh di dalam video lu, terus yang nyetel, yang muter, yang tertera di sana penayangan sekian banyak itu bukan manusia yang nonton bro, tapi jin bro, jin yang masuk ke dalam server virtual yang kalian sewa, yang masuk setan bro yang nonton, iblis yang nonton bro, bukan manusia. Dan itu gua anggap kalian bohongin diri sendiri. Gua juga pernah ngelakuin itu. Makanya gua ngomong begini. Saking sibuknya channel-channel yang modusnya gotong royong ini terus
mereka memberikan jasa untuk melakukan 1000 subscribe, 4000 jam. Saking sibuknya gue pernah bro masuk hubungi mereka. Jawabannya apa bro? Maaf kan, saat ini kami belum bisa menerima untuk melakukan permintaan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang karena waiting listnya panjang banget. Gila nggak bro? Gila dia. Waiting listnya panjang bro. Aduh. Dia nggak mau terima. Dia nggak sanggup terima bro. Karena orderan yang mereka terima itu udah waktu tunggunya panjang bro. Banyak yang antri. Lah gua mikir, akhirnya gua mikir ya kayak tadi, gue atau kalian atau yang sudah lagi ngantri atau yang sudah ngelakuin itu kita sama-sama ngebohongin diri sendiri hanya demi buat, entah gua nggak tahu ya motivasinya apa kalian bisa dapat 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Apakah biar jadi kebanggaan? Atau apakah biar cepat monetisasi? Atau apakah biar cepat dapat duit? Tapi kalau motivasinya buat kalian bangga, nih gue udah punya 1000 subscribe, nih gue udah punya 2000 subscribe, itu ama aja kalian bohongin diri sendiri. Bego namanya. Dungu katanya Rocky Gerung. Itu namanya dungu. Rocky Gerung yang ngomong kayak gitu. Dungu kalian. Tapi kalau motivasinya untuk cari duit, ya percuma. Kenapa? Karena untuk ngedapatin duit itu, kalian harus bayar juga. Kalian harus bayar virtual servernya. Begitu virtual server kalian bayar sekian juta, kalian baru dapat duit lagi dari YouTube, gaji sekian. Itu pun kalau kalian gak dianggap spam. Karena apa? Karena setiap hari kalian harus ngapus history, yang nonton itu dari akun-akun yang ada di virtual itu. Kalian harus ngapus historinya. Kalau itu kalian nggak hapus, itu dianggap spam dan itu nggak bisa di monet. Gue ngomong gini kalian paham gak sih? Gue paham gak sih yang gue omongin? Lu paham gak sih? Gue ngomong panjang lebar kayak gini karena gue nggak mau kalian yang youtuber pemula sama kayak gue saat ini. Gue lagi pemula, gue belum bisa dimonet, apalagi punya 1000, punya 4000 jam. Kan gue masih jauh. Gue saat ini masih cuma 25 subscriber. Kalau nggak salah jam tayangnya baru, yang tayang mungkin 200 kali ya. Udah 1 bulan. Udah 1 bulan baru 200 jam tayang. Tapi oke, nggak masalah. Minimal hari ini gue mulai nggak akan bohongin diri sendiri. Minimal hari ini gue nggak akan jadi orang munafik. Minimal hari ini gue nggak mau video gue ditonton sama iblis, sama jin, sama setan. Gue pengen video gue ditonton sama manusia yang punya akal pikiran. Gue pengen video gue ditonton sama manusia yang bisa, kalau dia nonton dia bisa ketawa, dia bisa bermanfaat bagi yang nonton. Jadi, gue pengen orang-orang yang sudah punya channel-channel gede, yang kontennya sok memberi solusi, begini, sok membantu, begini cara mendapatkan subscriber yang 1000, yang cepet, 4000 jam tayang. Sudahlah.
Kalian gak usah begitulah. Janganlah kalian jadikan kami ini sebagai sapi perah untuk hanya sekedar menonton kalian ngebacot dari menit pertama sampai 10 menit, 20 menit. Sudahlah. Kalau kalian punya niat baik, kalau kalian memang punya niat ingin membantu para pemula seperti gua, kayak kebanyakan di luar sana yang lain itu masih banyak ribuan orang, ratusan ribu orang yang ingin jadi YouTuber seperti kalian. Bantulah dengan cara yang baik. Berikanlah cara yang baik. Jangan lu jadikan market, bro. Oke lah, kalian boleh jadikan kami market. Oke lah, kalian boleh jadikan kami pangsa pasar yang bagus untuk bisa menonton konten-konten kalian. Tapi kalian jangan jadikan kami sapi perahnya kalian. Bicaralah dalam konten kalian itu apa adanya. Jangan dibuat berseri-berseri. Karena seri pertama, seri kedua, dan seterusnya itu beda-beda. Kami udah ngelakuin seri pertama, ternyata di kedua yang kami lakukan sekarang, baru kalian jelasin salahnya apa. Bahkan di seri ketiga, keempat baru kalian jelasin. Sudahlah, jangan begitu. Jangan gitulah, bro. Kasihan. Kalian boleh nikmatin, kalian boleh bangga bisa ngebohongin kami. Kalian boleh bangga bisa permainkan kami sebagai pemula ini. Apa hati nurani kalian gak ngomong ya? Apa kalian merasa berjasa? Apa kalian merasa sudah berjasa membantu orang-orang kami untuk pemula ini? Dengan memberi informasi-informasi yang justru malah bikin ribet gitu loh. Malah bikin susah. Apa kalian ini sengaja memanfaatkan psikologis kami sebagai pemula ini? Sebagai pemula kami pasti akan ngejar. Oh iya, bagaimana caranya? Kami pasti akan ngelakuin semua apa yang kalian omongin. Apa kalian memanfaatin psikologis kami yang seperti itu? Sudahlah, bro. Kalian channel yang gede-gede, yang ngomongnya pingin bantu, ayo gotong royong, ayo saling subscribe. Berikanlah informasi yang baik. Berikanlah informasi yang sebenarnya. Jangan sepotong-sepotong. Kalau orang dari timur ngomong begini, kakak, kasih kami informasi yang benar, kakak. Jangan kau tipu-tipu, kakak, jangan. Kalau jadi orang baik, baik-baik saja yang kau sampaikan, kakak. Jangan tipu-tipu. Jangan separuh-separuh. Udahlah, bro. Mungkin itu yang gue bisa bacot nih. Gue ngebacot nih. Gue lagi ngebacot nih, bro. Gue lagi ngebacot. Jujur gue lagi ngebacot karena gue kesel, gue sakit hati. Gue kesel, gue sakit hati banget. Gue sakit hati banget dengan cara-cara mereka-mereka ini. Kalian yang nonton video gue, kalian bisa pikirin apa yang gue omongin ini. Benar apa enggak? Kalau enggak bener, lu boleh maki gue di komen. Maki apa aja, gue kagak ada setelannya. Di konten gue, di settingan gue, di pengaturan gue, kagak ada pembatasannya. Lu mau maki gue anjing ke, babi ke, silakan. Kalau lu kagak setuju dengan yang gue omongin ini. Tapi apa yang gue ngebacot malam ini lagi malam nih. Gue ini sekitar jam 12, jam 1-an lah gue ngebacot. Biar gak kedengeran motor lewat, bro. Malam rumah gue di samping gang, jadi gangnya gede. Jadi kalau kendaraan lewat tuh suaranya masuk, makanya gue harus milih malam.
Jadi apa yang gue bacot malam ini, lu pada bisa pikirin deh. Jangan lagi jadi orang bodoh. Jangan lagi video kalian itu hanya hanya yang nonton itu jin, iblis, setan, bro. Yang nonton kuntilanak, genderuwo, bro, jangan. Gue nganggap kuntilanak, jin, iblis itu karena kalau kalian nyewa, kalau kalian sewa pakai yang namanya RDP atau virtual, kalian pakai server virtual, itu dia yang nyetel itu mesin, bro. 1 kali 24 jam, dan kalian harus hapus lagi historinya setiap hari biar jangan dianggap spam sama YouTube. Itu trik-triknya yang diajarin sama konten-konten tadi, channel-channel tadi. Tapi yang nonton video kalian nggak ada, yang nonton ya kuntilanak. Terus kalian bangga, otak kalian di mana naruhnya? Kalian bangga, jam tayangnya yang nonton 100.000 orang, tapi 100.000 yang nonton itu kuntilanak, genderuwo, bro. Pocong yang nonton. Tuh, kalau kalian lakukan itu nggak ada bedanya, kalian itu munafik. Nggak ada otaknya, kayak hewan. Oke lah, bro, gue udah ngebacot dari tadi lama banget. Ya ini apa adanya yang gue omongin. Kalian mau terima silakan, tapi kalian juga bisa mikirin. Kalian bisa pikirkan benar-benar di otak kalian. Oh iya benar, oh iya enggak, oh iya salah. Itu ada sama kalian semua. Oke, bro, gue pamit. Gue aus. Semakin lama gue semakin emosi kalau ngomong, bro. Biar emosi gue gak panjang, gue selesai, gue habisin aja. Oke, sampai sini, bro, bacotan gue. Mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang kasar, kata-kata gue yang gak pantas, dan orang-orang yang gue sebut itu real dari yang gue rasain.